Suara Perempuan, dialog yang membahas tentang dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan dari sudut pandang perempuan. Inilah Suara Perempuan. Dalam Indonesia Menyapa Pagi kali ini pendengar kami akan hadirkan Suara Perempuan, kerjasama Program 3 Radio Republik Indonesia dengan Pita Putih Indonesia atau PPI. Jadi tahukah Anda pendengar dari berbagai penelitian atau survei dari tahun 2013 dan survei pada tahun 2018, diketahui bahwa kunjungan periksa kehamilan pertama kali disebut kunjungan pertama hanya 60% dari seluruh ibu hamil. Mereka tidak menganggap bahwa periksa kehamilan adalah suatu hal yang penting dari ajaran orang tua atau serta neneknya yang mengatakan bahwa hamil, bersalin, dan masa nifas adalah suatu kejadian yang alamiah yang harus dilalui oleh setiap perempuan. Padahal pendengar, setiap kehamilan beresiko, bahkan beresiko kematian. Selama kehamilan cukup banyak terjadi komplikasi kehamilan. Belum lagi saat bersalin, mereka setelah bersalin ternyata ada cukup banyak perempuan yang meninggal karena luka rahim yang mengalami infeksi. Oleh karena itu dalam Suara Perempuan kali ini, kita akan berbincang bersama dengan Pita Putih Indonesia terkait dari Antenatal Care atau ANC, di mana Antenatal Care ini adalah pemeriksaan antenatal yang diperuntukkan untuk ibu hamil dengan mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik seorang ibu hamil. Kita akan sambung perbincangan ini pendengar bersama dengan Ketua Pelaksana Harian Pita Putih Indonesia yang membidangi bidang organisasi dan kemitraan, Dr. Heru Kasih di MSC. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Heru. Selamat pagi, apa kabar? Sehat, dokter. Kalau dokter, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Sehat, siap. Yang berpuasa tadi, oke. Amin. Terima kasih, dokter. Mudah-mudahan lancar ini berpuasanya ya. Nah, selain bersama dengan Dr. Heru, kita akan juga berbincang bersama dengan Ibu Atas Hendartini Abhabsyah MA. Beliau adalah Ketua 3 dari Pita Putih Indonesia yang membidangi bidang penelitian dan pengembangan serta bidang peningkatan kapasitas. Bu Atas, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Arga. Selamat pagi. Kabar baik, Ibu ya? Kabar baik, sudah divaksinasi. Alhamdulillah. Saya sudah 2 kali vaksinasi. Sudah komplit vaksinasinya Bu Atas ya? Ya. Nah, Bu Atas dan juga Pak Heru, kita bincang-bincang seputar Antenatal Care atau ANC. Dari informasi yang pertama kali kemudian saya dapatkan, ternyata masih banyak yang menganggap bahwa pemeriksaan kehamilan itu bukan suatu hal yang penting begitu ya. Tapi sebelum kepada hal tersebut, Bu Atas dan juga Dr. Heru, saya mau bincang-bincang ke Dr. Heru terlebih dahulu ini. Sebetulnya PPI atau Pita Putih Indonesia ini organisasi yang membidangi apa dan concern kepada hal apa sih, Dr. Heru? Terima kasih Mas Arga. Jadi Pita Putih ini organisasi yang prihatin dengan kondisi kesehatan ibu dan anak. Jadi tadi Mas Arga sudah menjelaskan baru 60% yang periksa kehamilan pertama dan sebagainya, kemudian juga ada risiko kematian dan sebagainya. Maka Pita Putih memang bergerak di bidang itu, bagaimana kita bisa membantu pemerintah dan masyarakat untuk bisa meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Caranya itu dengan kita melakukan advokasi dan edukasi untuk masyarakat. Itu, Pak. Baik, jadi adalah organisasi yang fokus pada ibu dan anak, begitu ya dokter, pada bidang kesehatannya. Nah, kalau kita bincang-bincang seputar masalah kehamilan ini, ternyata Bu Atas saya baca tadi informasi yang disampaikan kepada kami bahwa 60% ternyata perempuan hamil ini belum menganggap bahwa pemeriksaan ini menjadi sebuah hal yang penting. Selain pengetahuan yang kurang, ataupun kemudian informasi dari ibu atau neneknya mengatakan bahwa hamil ini adalah kondisi yang alamiah. Hal ini disebabkan oleh faktor apa sih Bu sebetulnya Bu Atas? Ya, itu pertama-tama ya, selalu karena seorang yang masuk dalam perkawinan, ternyata banyak sekali yang tidak mengerti tentang kesehatan reproduksinya, ya, karena pada saat dia SMP, SMA, bahkan kemarin ada webinar besar ya tentang angka kematian ibu yang begitu tinggi. Itu pun yang arsitek di dalam film itu, seorang perempuan arsitek juga tidak mengerti sama sekali bahwa dia sebetulnya anemia berat. Jadi 40% dari perempuan Indonesia, terutama yang remaja ya, itu 40%-nya anemia.
Jadi di film itu dikasihkan dia HB-nya 2. Bayangkan perempuan sebetulnya yang sehat, HB-nya, jadi kalau diambil darahnya ya, diperiksa di laboratorium tuh mestinya HB-nya 12. Tetapi perempuan ini seorang arsitek, dia HB 2 saja tidak tahu bahwa sebetulnya dia tidak layak hamil. Ya, jadi itu dia. Jadi mereka pada saat remaja tidak dipersiapkan tentang semua kesehatan reproduksi. Tampaknya terputus pendengar sambungan kami dengan Bu Atas. Kami akan coba untuk menghubungi beliau kembali untuk bisa berbincang bersama kami ya. Nah, Dr. Heru, dari gambaran awal yang disampaikan oleh Bu Atas, artinya penting begitu ya, kita mempersiapkan kehamilan. Bukan kemudian ketika proses hamil saja, ataupun kemudian sudah terkonfirmasi bahwa kita hamil, bahwa kita melakukan pemeriksaan. Artinya ketika sudah mau berencana, ataupun kemudian memprogramkan kehamilan, harus ada persiapannya ya dokter ya sebetulnya. Betul. Jadi yang juga belum dipahami bahwa kehamilan adalah peristiwa luar biasa. Itu yang semua orang belum menganggap seperti itu. Jadi harus disiapkan. Jadi untuk sebuah peristiwa yang luar biasa, jadi kan ada muncul manusia baru, itu kan hal yang luar biasa. Nah, persiapannya juga harus luar biasa. Oleh sebab itu, sejak jauh-jauh hari harus disiapkan. Sejak kecil ya, bahwa seorang perempuan harus sehat, supaya tubuhnya itu bisa tumbuh dengan optimal, sehingga secara biologis dia siap untuk hamil dan melalui proses reproduksi ini. Nah, pada waktu remaja dia juga harus siap, karena dia akan memasuki proses reproduksi tadi, sebutkan sebagai perkawinan, kemudian kehamilan. Nah, juga badannya harus sudah siap, bahkan 6 bulan sebelum hamil, itu seorang ibu, calon ibu, seharusnya sudah lengkap itu vitamin di dalam tubuhnya, vitamin, zat besi, dan bahan-bahan lain yang diperlukan, itu harusnya sudah siap. Jadi kalau Mas Arga atau teman-teman lain misalnya mempersiapkan kehamilan, nah sebelum titik akhirnya terjadi kehamilan, 6 bulan sebelumnya, itu badannya sudah harus penuh oleh zat-zat itu. Nah ini yang mesti dipersiapkan. Di samping itu juga badannya sehat, artinya tidak ada kelainan tubuh yang bisa mengganggu proses persalinan. Kemudian juga secara mental, dia harus tahu ada proses itu. Jadi perubahan di dalam tubuh dalam waktu yang walaupun 9 bulan, tapi itu kan prosesnya cepat. Dia juga harus paham. Kemudian apa yang harus dilakukan selama kehamilan, bagaimana dia bisa mendeteksi hal-hal yang tidak normal selama kehamilan, dia juga seharusnya dia sudah tahu. Nah ini yang masih banyak belum terjadi di kalangan saudara-saudara kita, sehingga resiko-resiko untuk kehamilan itu kemudian menjadi meningkat. Baik. Nah ini saya sebagai laki-laki saja ternyata memahami bahwa proses kehamilan ini sekali lagi bukan sesuatu yang alamiah, tapi kemudian ini adalah hal yang luar biasa, begitu ya Dokter Heru ya. Jadi harus dipersiapkan sebelum masa kehamilan. Jadi nggak boleh begini ya, artinya dokter ya, saya mau hamil, begitu kapan akan punya putra-putri, ya sedikasihnya Allah saja, tanpa persiapan-persiapan tertentu dari kondisi fisik maupun mental, begitu ya dokter ya. Iya, jadi nggak bisa. Bukan nggak bisa saja. Tapi alangkah lebih baiknya dipersiapkan secara fisik dan juga mental, begitu ya dok? Kalau mau perjalanan kehamilan itu aman, sejahtera, kemudian anak yang dikandung itu sehat, lahir batin, nah itu persiapannya juga harus luar biasa. Jadi nggak bisa kita main-main terus hasilnya mau baik, itu nggak bisa. Oke. Bu Atas tersambung kembali bersama kami ya Bu ya. Oke, tampaknya masih terputus. Kita lanjutkan lagi, Dokter Heru. Dokter, boleh digambarkan mungkin gangguan kehamilan seperti apa yang sering terjadi di Indonesia akibat kurangnya edukasi dan juga informasi terkait kita harus mempersiapkan baik secara kesehatan fisik maupun mental dari seorang ibu hamil ini, dokter? Ya, pertama tadi yang disampaikan oleh Ibu Atas tadi soal anemi. Jadi selama kehamilan itu kan namanya juga menumbuhkan tubuh dari bayi ya, kan harus ada bahannya dong, ya kan. Bahannya itu dari nutrisi, dari makanan yang dimakan sehari-hari. Itu juga masih banyak ibu yang belum paham, makanannya harus 2 kali lebih banyak dari yang biasanya. Kemudian juga komposisi makanannya juga sebaiknya bukan sebaiknya, harusnya lengkap. Sehingga yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi ini, janin ini, kemudian bisa dipenuhi. Selain itu juga lingkungan dari si bayi ini, tubuh ibu itu juga memerlukan bahan-bahan yang cukup. Ya.
Jadi kalau makanannya kurang, itu pasti tidak optimal. Yang kedua, si ibu juga harus dalam keadaan kesehatan yang optimal. Jadi adanya penyakit-penyakit lain itu akan memberikan gangguan pada kehamilan. Baik, Dokter Heru, kita bincang-bincang kembali bersama dengan Ibu Atas ya. Silakan, udah nyambung ya. Bu Atas, kita lanjut lagi ya, Bu. Tadi Mas Arga, maaf tadi, ya silakan. Nah, tadi Dokter Heru banyak menggambarkan bagaimana kondisi kehamilan ini harus betul-betul dipersiapkan baik secara fisik dan mental. Tadi Dokter Heru secara fisik harus kemudian menyiapkan apa saja juga sudah diinformasikan, dan resikonya ketika secara kesehatan fisik tidak terjaga dari ibu hamil ini, maka akan kemudian ada potensi-potensi yang buruk. Nah, kesehatan mental dari seorang ibu hamil ini juga harus dipersiapkan. Begitu ya, Bu Atas ya? Betul, nah, betul. Pentingnya mempersiapkan kesehatan mental dari seorang ibu hamil ini seperti apa sih, Bu? Iya, jadi kan secara psikis ya, karena apalagi yang pertama kali hamil ya, itu tidak mengerti sekali. Kemudian kedua, banyak dari, karena saya peneliti ya, terutama peneliti di Jakarta, itu banyak kan perempuan-perempuan perdesaan yang tadinya di kota kecil atau pedesaan, pindah ke Jakarta, nikah dengan suami yang tinggal di Jakarta, tidak ada keluarganya. Jadi mereka tinggal di kos-kosan sendiri ya. Itu sama sekali tidak ada orang yang mendampinginya. Oleh karena itu, Pita Putih Indonesia mengambil inisiatif menyelenggarakan Kibla. Kibla itu keselamatan ibu dan bayi lahir. Selama 9 bulan mereka harus didampingi. Oleh karena itu, gerakan jaga ibu hamil. Ya, jadi para kader-kader mendapat pelatihan dari Pita Putih, kemudian kader-kader itu yang senior-senior kan, yang sudah ada di RW-RW, itu dengan 10 ibu hamil itu didampingi, apalagi di dalam COVID sekarang, itu melalui WA Group. Bisa tanya, setiap kali kan juga, karena diajarkan, karena apalagi yang kehamilan pertama banyak sekali. Mereka kan moodnya juga berubah ya, karena bingung ya, ini apa yang terjadi, kemudian rasa mualnya, itu sudah mental, ada janin di itu bagaimana ya, rasa bersalah bahwa halo Bu Atas sekali. Oleh karena itu setelah melahirkan itu ada disebutnya baby blues kan, yang dimana disitulah melihat bayinya, kemudian rasa tanggung jawabnya, kok saya sendiri nih bertanggung jawab terhadap sesosok bayi yang hidup gitu ya. Jadi kita sebagai perempuan selalu sangat merasakan itu, dan terus ibu hamil harus didampingi. Nah, kader-kader kesehatan inilah yang kita siapkan dari Pita Putih. Baik. Nah, ketika kita ingin mendapatkan pendampingan dari Pita Putih, ini caranya bagaimana? Utamanya kepada ibu-ibu hamil yang saat ini belum ada keluarga di dekatnya, begitu Bu Atas, butuh kemudian pendampingan di situasi yang semacam ini. Bagaimana cara kita masuk ataupun kemudian mendaftar pada program ini, Bu? Iya. Sementara memang ini melalui Pita Putih yang sudah ada di kabupaten ataupun di provinsi. Ya, nanti Pak Dr. Heru akan menceritakan sudah sejauh mana ya, karena kita berdiri tahun 1999. Jadi cukup banyak jaringan-jaringan yang bekerja sama dengan Pita Putih. Nanti Pak Heru bisa ceritakan. Tetapi bahan-bahan KIE-nya itu banyak dibuat di pusat, jadi ada PPI nasional ya, tetapi sekarang juga PPI di daerah seperti Jawa Timur ya, kemudian di Sulawesi, Sumatera Barat ya, itu membuat bahan-bahannya, kemudian bisa dilemparkan melalui WA Group. Karena mungkin 1 tahun ke depan kan kita masih harus melakukan edukasi digital. Jadi semua pesan-pesan itu harus kita lemparkan melalui WA Group. Baik. Nah, ya, Dr. Heru, Pak Heru akan ceritakan bagaimana jaringannya selama ini. Baik, silakan langsung disambung Dr. Heru. Ya, terima kasih Mas Arga. Jadi kita selama pandemi ini mengembangkan juga penyuluhan lewat online ya, online. Di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Surabaya, itu sudah boleh dibilang lancar lah. Hampir semua ibu punya gadget ya, punya
handphone. Dan handphonenya juga sebagian besar itu hampir semua itu handphone Android. Yeah. Jadi kita bisa mengirimkan informasi melalui jaringan Android itu pada para ibu. Kemudian para ibu juga bukan cuma tergabung dengan Android saja, tapi juga ada kader-kader yang ada di sekitar para ibu. Jadi pengalaman kita tahun lalu dengan cara ini, karena ada kader yang membantu ibu mendampingi, dan juga ada alat elektronik ini lewat WA, si ibu merasa lebih aman ya. Ini ada ininya, ada apa namanya? Ada guarding angel apa namanya? Ada pendamping ya. Guardian angel ya, Pak ya. Seperti itu. Jadi ibu kalau ada masalah, dia nggak perlu keluar, dia bisa lewat WA. Kemudian nanti WA-nya dari kader juga yang tersambung kepada teman-teman di pelayanan primer di ibu bidan. Kemudian mereka juga bisa memberikan bantuan informasi. Kan seringkali masalahnya itu cuma karena informasi saja. Yeah. Jadi bisa. Tapi kalau misalnya diperlukan bantuan, nanti dicarikan bantuannya karena si ibu ini sudah tergabung dalam sistem komunikasi dan ada orang-orang yang bisa membantu untuk menghubungkan pada fasilitas yang dia perlukan kalau memang dia perlukan. Itu. Dokter Heru, mungkin ada media sosial ataupun kemudian call center resmi dari Pita Putih yang boleh dibagikan ketika misalnya ada pendengar Pro 3 yang ingin kemudian bergabung dalam program pendampingan yang dilakukan Pita Putih kepada ibu hamil ini, dokter? Ada Pak, tapi saya lupa ya. Oke, atau mungkin bisa di browsing begitu ya, di Google Pita Putih Indonesia. Ya, mungkin ada muncul sekretariatnya, kemudian nomor teleponnya ataupun media sosial yang digunakan begitu ya. Baik. Ya, itu di browsing aja Pita Putih Indonesia, itu ada websitenya, nanti ada nomor telepon yang bisa. Baik. Nah, ya, dokter... ada kepala humasnya, itu Ibu Eri, kepala humas. Iya, ada Ibu Eri dari Pita Putih. Ya. Baik, tinggal kemudian mungkin dicari di search engine seperti Google ya, aktivitas kemudian dan juga alamat serta kontak yang bisa dihubungin ya. Nah, Dokter Heru dan juga Bu Atta sebagai closing statement perbincangan kita saat ini, silakan apa yang mau disampaikan kepada ibu hamil ini utamanya. Bukan hanya ibu hamil tapi kepada perempuan yang sudah mempersiapkan kehamilan, apa yang patut kemudian diperhatikan bersama baik secara kesehatan fisik maupun mental. Silakan mungkin. Bapak Heru, silakan. Dokter Heru terlebih dahulu, silakan dokter. Terima kasih. Jadi jangan kemajuan zaman, tentunya perempuan, calon ibu atau ibu sudah harus mengetahui apa yang dia harus siapkan kalau dia akan menjalani kehamilan atau dia akan hamil. Jadi itu kita sebut dengan kemandirian, kemandirian atau self care. Jadi dia juga harus cari pengetahuan. Di samping itu bahwa dia harusnya tidak sendiri. Dia ada di keluarga, berarti juga suaminya, keluarganya juga harus mendukung. Nah, ini yang juga belum banyak. Jadi ibunya sendiri dan keluarga itu Pak yang. Baik, Bu Atta silakan. Iya. Jadi Pita Putih mempunyai pendekatan self-care, Pak. Nanti di website bisa dipelajari self-care dari Pita Putih. Ya, tadi Pak Dr. Heru katakan kan yang perlu informasi, bahan informasinya harus lengkap ya. Terutama dimulai dari remaja, kemudian catin. Sasaran kita juga catin, jadi calon-calon perempuan yang memasuki pernikahan ya di KUA, itu juga kita ikut sertakan, karena dia harus mengetahui tentang dirinya, tadi sudah dikatakan kan, Dr. Heru juga katakan merawat dirinya sendiri, bagaimana menangani kesehatan reproduksinya, kemudian sikap dan perilakunya terhadap makanan ya, dia harus jangan mengikuti tren yang sekarang kan, yang body shaming katanya mesti kurus, mesti apa, bisa kurus tetapi protein harus masuk dan sebagainya, itu sebetulnya bisa diatur semuanya. Tapi asupan yang harus masuk ke badannya itu harus minimal ada minimal standar, ya. Jadi kita ada self care, kemudian di masyarakat didirikan yang pos kiblah itu, di mana setiap ibu hamil dijaga bersama supaya tadi dikatakan Dokter Heru kan, supaya pada saat bersalin itu semua sudah bisa didampingi dan ada bidan-bidan di wilayah itu yang menjaganya untuk merujuk ke sana. Iya. Siap. Terima kasih Dokter Heru, Ibu Atta. Senang sekali bisa berbincang bersama Dokter Heru dan Bu Atta pada pagi hari ini. Iya.
Mudah-mudahan informasi ini, terima kasih banyak dokter dan Bu Atas. Jadi mohon periksa hamil itu sangat penting ya. Jangan sampai 6 bulan hamil baru datang. Baik, terima kasih Bu Atas, Dokter Herul. Waktu kita jumpa kembali. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Pelaksana Harian Pita Putih Indonesia yang membidangi bidang organisasi dan kemitraan, Dr. Heru Kasih di MSC, dan Ibu Atas Hendartini Habsyah MA, Ketua 3 Pita Putih Indonesia yang membidangi bidang penelitian dan pengembangan serta bidang peningkatan kapasitas. Nah, tadi kita ketahui bersama bahwa mempersiapkan kesehatan fisik dan juga mental bagi ibu hamil adalah sesuatu hal yang sangat penting. Anda telah mengikuti Dialog Suara Perempuan, disiarkan setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat selepas Warta Berita, hanya di Pro 3 RRI.